Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Untung Slamet Mulyono, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Saya sekarang mengajar di SMA Saint Tafid Islam Center Kabupaten Siak, Riau. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan membuat video pelaksanaan pembelajaran langsung di kelas 11 dengan tema pernikahan dalam Islam dengan model pembelajaran problem based learning. Ikuti video saya berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan kepintaran kecerdasanku. Oke, baik anak-anak, silakan berdiri semua, cek kerapian dan kebersihan tempat duduk maupun yang ada di dalam kelas ini agar kita nyaman untuk kita belajar. Tidak kanan kiri, baju yang belum dimasukkan silakan dimasukkan. Oke, gimana kabar anak bapak semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berupa berprestasi. Yes, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke. Sebelum belajar, Bapak cek dulu kehadiran kalian semua pada hari ini. Sebelum pelajaran pendidikan agama Islam kita mulai, apakah hadir semua pada hari ini? Ya? Hadir semua atau ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya? Alhamdulillah. Sudah hadir semua, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk nusa dan bangsa nantinya. Amin. Kita tadarus dulu nah. Kita tadarus atau murojaah, hafalan atau bacaan juz 30 surah Al-Insyirah. Baik, ayo kita baca bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz basmalah, setelah itu baca surat Al-Insyirah. Baik, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal qubur
Baik. Adakan dulu kesepakatan kelas agar pembelajaran pada hari ini bisa fokus dan bisa teratur. Oke, silakan ditengok, silakan dilihat apakah cocok semua itu, atau mau dikurangi atau bahkan ditambahi. Yang kelas yang 9 tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Yang 10 saling mengingatkan dengan santun. Ada yang mau ditambah atau dikurangi atau cukup ini? Oke, baik, terima kasih. Baik, berikutnya sebelum mengarah pada pembelajaran ada pertanyaan pemantik untuk kalian semua. Oke, yang pertama, kenapa hukum pernikahan menjadi haram? Ada yang mau ya? Oke, silakan berdiri. Oke, karena tujuannya untuk menzalimi pasangan tersebut. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kasih aplaus. Hebat. Terima kasih. Yang kedua, umur berapa dikatakan pernikahan dini? Ya, silakan. Oke, silakan. Berdiri. Umur berapa yang dikatakan pernikahan dini itu umur yang saya ketahui Ustaz. Untuk perempuan itu umurnya 21 tahun ke bawah, dan untuk laki-laki umurnya 25 tahun ke bawah. Oke, untuk perempuan 21 tahun ke bawah, untuk laki-laki 25 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kasih aplaus. Hebat. Sebelumnya tentang apa? Media sosial. Jadi kita kaitkan media sosial atau pembelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kaitannya diantaranya ini adalah kaitan antara media sosial dengan pergaulan bebas ataupun dengan nikah dini. Maka ketika tidak pandai dalam menggunakan media sosial, di antara dampak negatifnya banyak yang akan terjadi. Ya, di antaranya termasuk mendorong komunikasi yang terlalu bebas antara lawan jenis. Ya, karena tidak ada pembatas, nah. Jadi walaupun tempatnya jauh, bisa berhubungan melalui media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Yang kedua, akan mudah juga melakukan pacaran yang berlebihan. Ya, karena tidak pandai dalam menggunakan media sosial. Tetapi bagi orang yang pandai, bagi anak-anak bapak yang pandai menggunakan dengan itu, maka bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, banyak hal-hal positif dengan adanya media sosial itu.
Ya, contoh mengajak pada kebaikan, kalian mengisi kajian kemudian dimasukkan pada Facebook, Instagram dan sebagainya, itu bagian dari media dakwah. Kemudian di antara yang lain adalah hubungan fisik di luar pernikahan. Jadinya banyak akan terjadi walaupun jauh tempatnya. Terus termasuk juga alhamdulillah kehamilan di luar nikah. Ya, ini dampak termasuk kaitan media sosial juga dengan pergaulan bebas. Kemudian yang hubungannya dengan nikah dini adanya rusaknya kehormatan dan masa depan pendidikan. Karena ketika nikah dini ini akan terjadi, maka bisa jadi pendidikan tidak dilanjutkan. Ini kaitannya dengan pembelajaran atau bab yang telah lalu. Baik, berikutnya tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, siapa yang mau membacakan? Silakan. Yang pertama itu tujuan yang pertama biasanya untuk umum itu mendapatkan kebahagiaan serta kesenangan hidup. Tapi yang lainnya itu tujuannya bisa mendapatkan keturunan secara sah, terus memenuhi kebutuhan biologis secara sah, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, serta mengikuti sunnah Rasul. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kawan. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Oke, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang kedua? Tujuan pembelajaran itu yang pertama, mengetahui tujuan pernikahan. Yang kedua, mengidentifikasi hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, menganalisis memilih pasangan dalam pernikahan. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplaus untuk kawannya. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Dina hebat. Jadi pada pembelajaran hari ini yang kita ingin capai adalah ini, ingin mengetahui tujuan pernikahan itu apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan yang kedua, mengidentifikasi hukum pernikahan dalam Islam, apa aja hukumnya. Dan yang ketiga, menganalisis memilih pasangan dalam pernikahan. Jadi, silahkan dikerjakan selama 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Tulis namanya di situ. Ya, jadi ini yang pertama, ucapkan istighfar, astagfirullah, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ya, ucapkan tasbih, subhanallah, ucapkan tahmid, alhamdulillah, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Baru nanti akan Bapak acak. Bapak acaknya adalah pakai nomor dulu, jadi kalian harus sambil melihat ke sini. Oke ya, ayo kita sama-sama dulu. 1, 2, 3. Ucapkan istighfar, astagfirullah, ucapkan takbir, Allahu Akbar.
Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. 4. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. 1. Ucapkan istighfar, ucapkan istighfar. Astagfirullah. Ucapkan 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. 2. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Berikutnya kalian punya tangan, telinga, mata, dagu, telinga, hidung, rambut, kepala, rambut, hidung, kumis, mulut, telinga, hidung, telinga, mulut, mata, hidung, telinga, kumis, pelipis, mulut, hidung, alis, mata, telinga, hidung, mulut, alis, mata, telinga. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pelajaran yang telah Bapak buat boleh mereka belajar sumber belajar. SMA kelas 11, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu mapel pendidikan agama Islam bersama saya Guru Usman Mulyono, guru di SMA Sentra Agama Islam Center Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pada kali ini kita akan belajar di ke-9 atau kelas 11 di semester genap, yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada pembelajaran yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini bisa kalian lihat di HP kalian. Jadi ini Bapak tunjukkan aplikan aja. Sama silakan nanti dibaca buku di pelatihan kalian. Nanti ini kira-kira anak bapak bisa menjawab dengan baik. Yang kedua yaitu jelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Lihat transitnya ya, kalau kalian tidak paham dengan bahasanya.
kalau istri itu boleh. Misalnya di kami itu ada tulang suami dan istri, wali pihak perempuan, dua saksi dan kabul. Dan Islam boleh. Ada bahan. Kalau dalam Islam itu hukum dan cara seperti diperbolehkan secara syar'i. Secara syar'i selama dalam Islam diperbolehkan secara syar'i. Diperbolehkan secara syar'i. Ke pengadilan agama kita. Mau buat kesimpulan, nanti jalan rumah dulu. Apa dampak pernikahan ini terhadap keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait lembar kerja peserta didik materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tengku Syarifah Syuraki Sutapa sebagai moderator bersama dengan teman-teman saya. Di samping saya ada pembicara pertama, kemudian pembicara kedua, pembicara ketiga, dan pembicara terakhir. Oke, nah ini kelompok kami dan kami akan menjelaskan mulai dari pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh Salsa. Hukumnya menurut agama Islam yaitu makruh karena pasangan tersebut memiliki keinginan untuk menikah, tetapi setelah menikah ia tidak bisa menafkahi keluarganya. Sedangkan menurut peraturan Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan pasangan tersebut baru berusia 17 tahun. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh ahli dari Dampak terhadap keluarga, pertama ada hubungan ekonomi bertambah karena orang tua harus menanggung kebutuhan pasangan muda tersebut. Yang kedua, keharmonisan keluarga terganggu karena terjadinya konflik pernikahan ini. Yang ketiga, kurangnya pola asuh yang tepat. Anak dari pasangan muda tersebut tidak mendapatkan pola asuh yang tepat karena belum siap jadi orang tua. Yang keempat, khususnya pendidikan dalam keluarga, kehilangan semangat sekolah dan meninggikan cinta. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat. Yang pertama, peningkatan angka kemiskinan. Yang kedua, kesenjangan sosial dan pendidikan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia menurun. Dan yang terakhir, meningkatkan angka perceraian. Oke, selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Lodi. Nomor 3 adalah bagaimana seharusnya sikap kita sebagai remaja muslim dalam menyikapi fenomena semacam ini. Nah, jadi kita yang pertama adalah memperkuat pemahaman agama, kedua mengutamakan pendidikan dan pengembangan dini, yang ketiga berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh, yang keempat menghormati orang tua dan mendengar nasihatnya, dan yang terakhir bergaul dengan lingkungan dengan hal yang berpositif. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kami. Tanggapan dari kawan-kawannya. Oke, kami buka sesi tanggapan dan juga pertanyaan kepada teman-teman kelompok lain. Ya, boleh saran teman-teman boleh, atau juga pertanyaan juga boleh sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan tadi. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin perkenalkan, nama aku Muhammad Al-Farisi dari kelompok Rupiah. Ingin bertanya tanggapan kalian atau langkah kalian sebagai remaja untuk mencegah pernikahan dini, di mana untuk kita sekarang SMA ini sudah banyak kita melihat teman-teman kita di luar sekarang sudah menikah. Jadi bagaimana tanggapan kalian atau cara kalian untuk mencegah pernikahan dini tersebut? Terima kasih.
lingkungan. Ya. Ya, gimana teman-teman sekarang menjalankan? Oke, sesuai dengan poin nomor 3, yang pertama tentunya harus memperkuat pemahaman agama. Karena kalau kita paham bagaimana agamanya, tentunya akan terpraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengutamakan pendidikan. Karena apa gunanya menikah setelah SMA tapi tidak punya pendidikan yang tinggi, karena akan berdampak negatif kepada kehidupan kita di masa depan. Kemudian kita harus berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh orang. Contohnya misalnya di masyarakat ada orang yang menikah muda, kita tidak harus mengikuti kegiatan yang seperti itu atau hal yang seperti itu, tapi kita harus menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan masa depan. Semua. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Dipersilakan ke tema berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penguatan dari Bapak untuk diskusi pada hari ini. Oke. Nah, berikutnya kita refleksi. Yang pertama adalah gimana perasaan kalian sekarang ini setelah kita mempelajari bab tentang pernikahan dalam Islam ini. Oke, silakan yang mau menyatakan atau menyampaikan perasaannya. Oke, silakan berdiri. Mari. Untuk perasaan mungkin saya senang karena ilmu saya tentang pernikahan itu sudah bertambah, di mana kita semua diberikan oleh Allah bersama pasangan, di mana nanti ada suatu hari yang menambah pernikahan, di mana hari spesial itu jadi yang kita harus belajar apa aja yang harus disiapkan untuk hari itu dan apa aja yang harus kita ketahui dan bagaimana berpikir. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, silakan berdiri. Terus juga perasaan kami setelah pembelajaran bersama Pak Mul pastinya senang karena Mbak Pul menyampaikan materi juga ada SPP-nya gitu Pak, jadi kami nggak bosan. Terus juga metode pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan kami membuat kami itu paham sama materi yang Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Hebat, hebat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sebelum ini Bapak ada asesmen akhir pembelajaran yang harus kalian kerjakan selama 5 menit. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin ketua kelas untuk doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Mul. Sama terima kasih juga kepada bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.